CV League 2025 menjadi ajang yang dinanti-nantikan para pecinta bola voli Asia Tenggara. Turnamen ini tidak hanya menjadi panggung unjuk kekuatan tim-tim nasional, tapi juga momentum bagi para pemain top menunjukkan perkembangan terbaru mereka. Di antara deretan bintang yang bersinar, satu nama yang paling disorot adalah Megawati Hangestri Pertiwi, pepesit andalan Indonesia yang baru saja bergabung dengan klub Turki, Manisa BBSK. Megawati kembali mengenakan seragam merah putih dengan semangat menyala. Di pertandingan pembuka melawan Vietnam, ia menunjukkan performa luar biasa yang mengundang decak kagum dari publik. Tak hanya memimpin perolehan poin, Megawati juga menjadi motor utama serangan Indonesia. Setiap kali bola mengarah padanya, ada keyakinan bahwa satu angka tambahan akan segera tercipta. Pertandingan itu menjadi bukti bahwa Megawati belum kehilangan sentuhannya. Spike keras khas, Megatron, berkali-kali menembus blok pertahanan lawan. Bahkan beberapa bola disambut dengan ekspresi tak percaya oleh pemain Vietnam, seolah mereka sadar tak mampu membendung dominasi pemain berkerudung tersebut. Di akhir pertandingan, Megawati membukukan 27 poin, tertinggi di antara semua pemain di laga itu. Statistik menunjukkan akurasi spike-nya mencapai 54%, angka yang terbilang tinggi di level turnamen internasional. Pelatih timnas Indonesia pun tak segan menyebut Megawati sebagai nyawa tim dalam konferensi pers usai laga. Performa cemerlangnya langsung menjadi sorotan media. Tagar-tagar Megatron kembali sempat trending di media sosial Indonesia, sementara akun-akun voli dari Thailand dan Filipina ikut memuji penampilan Megawati. Beberapa bahkan menyebut bahwa dengan performa seperti itu, Indonesia punya potensi besar merebut gelar juara CV League tahun ini. Namun di balik euforia tersebut, ada kekhawatiran yang mulai timbul secara diam-diam. Ini adalah kompetisi pertama Megawati sejak kepindahannya ke Manisa BBSK. Sementara klub Turki itu tengah mempersiapkan musim perdana mereka di Liga Kasta kedua Turki, Megawati justru langsung terjun dalam kompetisi yang menuntut performa tinggi dan intensitas permainan maksimal. Bagi sebagian pihak di Manisa, keikutsertaan Megawati dalam CV League bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, performa gemilangnya meningkatkan nilai branding klub, karena banyak yang mengaitkan pencapaian Megawati dengan statusnya sebagai pemain Manisa BBSK. Tapi di sisi lain, risiko kelelahan atau cedera menjadi ancaman nyata, apalagi musim Liga Turki akan dimulai tak lama setelah turnamen ini selesai. Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Dalam pertandingan melawan Vietnam saja, Megawati terlihat hampir tak diganti selama 5 set penuh. Ritme permainan cepat, disertai dengan beban sebagai tumpuan utama tim, membuatnya harus bekerja ekstra keras. Belum lagi tekanan psikologis untuk selalu tampil sempurna sebagai pemain paling disorot. Pihak Federasi Voli Indonesia memang mengandalkan Megawati sebagai ujung tombak, terlebih dengan absennya beberapa pemain senior lainnya. Beban itu kini sepenuhnya ada di pundaknya. Meski begitu, Megawati tidak menunjukkan tanda-tanda tertekan. Sebaliknya, ia tampil lepas dan penuh percaya diri, ciri khas yang sudah melekat pada dirinya sejak bermain di V-League Korea. Menariknya, banyak pengamat menilai bahwa performa Megawati saat ini jauh lebih dewasa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia tak hanya menyerang, tapi juga aktif dalam cover dan blok, memperlihatkan evolusi perannya sebagai pemain komplet. Perpindahannya ke Manisa BBSK tampaknya membuatnya lebih matang, baik secara teknis maupun mental. Sayangnya, klub barunya di Turki belum bisa sepenuhnya menikmati kontribusi Megawati. Mereka justru harus menyaksikan pemain termahalnya menguras tenaga di turnamen internasional yang bukan bagian dari kalender resmi FIVB. Beberapa media Turki bahkan menyebut keputusan ini berisiko tinggi bagi klub yang tengah membangun fondasi. Meski demikian, Megawati sendiri tetap teguh pada komitmennya membela timnas. Dalam wawancara pasca laga, ia menyatakan, "Saya ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Klub saya di Turki pasti mengerti betapa pentingnya momen ini bagi saya dan negara." Kalimat itu mencerminkan patriotisme tinggi, meski mungkin jadi dilema tersendiri bagi Manisa BBSK. Dengan turnamen yang masih panjang, CV League 2025 baru saja membuka satu sisi mata pisau dari keberadaan Megawati, sisi gemilangnya sebagai ikon dan pejuang bangsa. Namun semakin ia bersinar di level regional, semakin besar pula kemungkinan sisi lain dari pisau itu muncul, yakni potensi risiko bagi masa depannya di Eropa. Pertandingan melawan Thailand menjadi ujian berat bagi Megawati dan timnas Indonesia.
Atmosfer panas di dalam arena seolah menambah intensitas laga. Tim Thailand yang tampil dengan kekuatan penuh memaksa Indonesia bermain 5 set penuh lagi. Megawati, sebagaimana biasa, menjadi tumpuan serangan. Namun di tengah laga, publik dikejutkan dengan momen saat ia terlihat terpincang usai melakukan blok keras di depan net. Momen itu cepat diabadikan oleh kamera. Dalam siaran ulang, terlihat Megawati mendarat dengan posisi kaki kiri yang tidak sempurna. Ia langsung memegangi bagian lutut dan engkel, lalu berjalan perlahan ke tepi lapangan sambil dikawal tim medis. Meski kembali bermain setelah beberapa menit, gesturnya tak lagi seagresif awal pertandingan. Para komentator mulai berspekulasi tentang kondisi fisiknya. Meski tidak terlihat parah, ekspresi wajah Megawati tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyaman. Setiap kali melakukan lompatan, sorot matanya tampak hati-hati, seolah ingin memastikan tidak terjadi kesalahan teknis yang bisa memperparah kondisi. Pelatih timnas Indonesia sempat memberikan waktu istirahat bagi Megawati di set ketiga, namun karena permainan semakin ketat, ia kembali dimasukkan. Ini menunjukkan bahwa skema permainan sangat bergantung padanya. Tak ada pemain lain yang mampu menyamai kekuatan serangan Megawati, dan itu adalah pisau bermata dua, keuntungan sekaligus risiko. Dari Turki, Manisa BBSK mulai menunjukkan reaksi. Melalui akun media sosial resminya, klub mengunggah kalimat ambigu yang berbunyi, "Kami menantikan kembalinya sang bintang dengan kondisi prima." Banyak yang menafsirkan itu sebagai kekhawatiran terselubung. Para penggemar Manisa juga mulai membahas risiko kelelahan Megawati di forum-forum daring. Kekhawatiran itu diperkuat dengan pernyataan dari jurnalis voli Turki, Ken Evren, yang menulis di kolomnya, "Apakah Manisa BBSK siap menanggung akibat jika Megawati tak 100% fit saat liga dimulai? Mereka seharusnya mengatur klausul perlindungan pemain di luar musim." Komentar ini cukup tajam dan menyentil manajemen klub. Sementara itu, Megawati sendiri tetap profesional. Dalam sesi konferensi pers pasca laga, ia menjawab pertanyaan soal kondisi kakinya dengan tenang. "Hanya sedikit ketegangan di otot, sudah ditangani tim medis. Saya siap untuk laga berikutnya," ujarnya sambil tersenyum. Namun sebagian penggemar Indonesia tetap merasa cemas, terlebih mengingat beban berat yang ia tanggung sendirian. Dalam internal timnas, staf medis tentu bekerja ekstra memantau kondisi Megawati. Mereka mulai memberlakukan terapi rutin usai setiap pertandingan dan memberikan latihan khusus yang lebih ringan. Tapi jadwal turnamen yang padat membuat waktu pemulihan tidak ideal. Dengan 3 pertandingan dalam 5 hari, tekanan fisik menjadi tantangan utama. Dilema ini kemudian menyeret wacana yang lebih luas, seberapa jauh seorang pemain nasional harus mengorbankan kondisi tubuhnya demi negara, sementara ia juga terikat kontrak profesional dengan klub luar negeri. Dalam kasus Megawati, ini jadi sangat kompleks karena ia baru saja memulai karir di Liga Eropa, dan ekspektasi sangat tinggi dari dua pihak, Indonesia dan Manisa BBSK. Para netizen Turki yang awalnya memuji Megawati karena prestasi dan popularitasnya mulai berubah nada. Di beberapa kolom komentar, muncul kekhawatiran bahwa ia bisa menjadi investasi jangka pendek jika terus-menerus diforsir. Beberapa fans membandingkan dengan kasus serupa yang terjadi pada pemain asing lain yang cedera sebelum tampil di liga karena terlalu aktif di luar musim. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Manisa, tersiar kabar bahwa klub mulai mempertimbangkan mengirim perwakilan medis untuk memantau langsung kondisi Megawati di Civilik. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran mulai berubah menjadi langkah antisipatif. Klub tidak ingin mengambil risiko gagal total hanya karena kelalaian pengawasan. Ironisnya, justru saat performa Megawati sedang menanjak, potensi hambatan mulai bermunculan. Ia berada di tengah tekanan besar untuk terus tampil maksimal demi Merah Putih, namun juga dibayangi beban besar untuk menjaga kebugaran demi klub barunya. Sebuah pertaruhan besar bagi karir dan masa depannya. Kini semua mata tertuju pada jadwal pertandingan berikutnya. Apakah Megawati akan kembali diturunkan penuh? Apakah pelatih akan memberi ruang istirahat demi pemulihan? Atau justru akan terus dipaksakan demi hasil maksimal? Semua pertanyaan itu membuat babak baru dalam cerita Megawati menjadi semakin menarik dan penuh ketegangan. Megawati kembali menjadi pusat perhatian di laga ketiga Civilik 2025 saat timnas Indonesia menghadapi Filipina. Di pertandingan itu, ia lagi-lagi bermain nyaris tanpa jeda. 5 set penuh kembali dilalui dengan intensitas tinggi. Megawati menyumbang 29 poin, tertinggi sepanjang turnamen sejauh ini.
Namun di balik pencapaian itu, grafik beban fisik yang ia tanggung semakin mengkhawatirkan. Dalam 3 laga awal, Megawati sudah bermain total 15 set. Ia hampir tak pernah digantikan, dan mencatatkan lebih dari 600 gerakan eksplosif berupa loncatan, spike, dan blok hanya dalam waktu kurang dari seminggu. Angka tersebut merupakan beban luar biasa bagi seorang atlet, terlebih yang baru menyelesaikan musim di V-League Korea beberapa bulan sebelumnya. Tim pelatih timnas Indonesia sebenarnya menyadari hal ini, namun keterbatasan sumber daya membuat mereka tak punya banyak pilihan. Di posisi opposite, tidak ada pemain lain yang punya kualitas dan pengalaman sepadan dengan Megawati. Maka, satu-satunya solusi sejauh ini adalah terus mengandalkannya, sekaligus berharap tubuhnya mampu bertahan. Data statistik turnamen pun memperkuat kekhawatiran tersebut. Megawati berada di peringkat pertama pemain dengan jumlah spike attempts terbanyak, juga masuk 5 besar dalam kategori serve dan blok. Artinya, ia terlibat dalam hampir setiap aspek permainan tim. Kondisi ini membuatnya berada di ambang kelelahan otot, atau bahkan overuse injury. Kondisi ini mulai menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak fans Indonesia menyuarakan kekhawatiran atas beban berlebih yang harus dipikul Megawati. Tagar seperti tagar istirahatkan Megawati dan tagar jaga Megatron mulai ramai di Twitter. Sebagian mengkritik pelatih timnas yang dianggap terlalu memforsir Megawati, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan karir sang bintang. Pihak Manisa BBSK sendiri masih belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun beberapa media Turki mulai mempertanyakan durasi bermain Megawati yang terus-menerus. Salah satu portal menulis, pemain asing kita belum menginjakkan kaki di Turki, tapi sudah menguras tenaga di luar negeri. Ini risiko yang tak bisa dianggap remeh. Isu ini juga menarik perhatian media voli internasional. Beberapa analis menyebut Megawati berada dalam situasi yang rumit, di mana performanya begitu dibutuhkan, namun batas fisik manusia tidak bisa diabaikan. Para mantan pemain voli, seperti mantan opposite Korea Selatan Kim Yeon-keung, bahkan ikut berkomentar di media, menyarankan agar Megawati mendapatkan rotasi atau jeda agar tak kelelahan menjelang musim baru. Meski begitu, Megawati tetap tampil profesional. Dalam sesi wawancara usai laga melawan Filipina, ia berkata, "Selama saya masih bisa bergerak, saya akan bermain. Turnamen ini penting buat Indonesia, dan saya ingin memberikan yang terbaik." Jawaban itu membuat publik semakin mencintainya, namun juga makin khawatir karena semangatnya mungkin justru menjadi bumerang bagi tubuhnya sendiri. Tim medis timnas sudah mulai memberi perhatian ekstra. Dalam sesi latihan tertutup, Megawati diberikan waktu recovery lebih panjang dibanding pemain lain. Ice bath, stretching intensif, dan sesi terapi rutin mulai dijadwalkan untuk membantu tubuhnya tetap stabil. Namun apakah ini cukup? Jadwal laga berikutnya tinggal 2 hari lagi, dan tidak ada waktu istirahat panjang. Sementara itu, suasana di internal Manisa BBSK mulai memanas. Beberapa pihak manajemen mulai meninjau kembali kontrak dan perlindungan kesehatan Megawati. Mereka khawatir jika Megawati datang ke Turki dalam kondisi kurang bugar, maka proyek besar mereka musim ini bisa terganggu. Bahkan tersiar kabar bahwa pihak klub mempertimbangkan untuk mengatur klausul pembatasan aktivitas non-klub di masa mendatang. Isu ini mengingatkan pada kasus serupa di dunia sepak bola, di mana klub-klub besar sering bersitegang dengan federasi nasional terkait pemakaian pemain. Megawati kini berada di pusat konflik tak terlihat antara kebutuhan nasional dan kepentingan profesional. Situasi ini makin rumit karena ia adalah pemain bintang, bukan pemain cadangan yang mudah diganti. Di tengah semuanya, Megawati tetap berusaha menjaga fokus. Ia tahu bahwa turnamen ini belum selesai, dan tantangan masih panjang. Tapi bisakah tubuhnya bertahan? Itulah pertanyaan yang kini menggantung di kepala semua orang, dari pelatih, fans, hingga manajemen Manisa BBSK. Dalam beberapa hari ke depan, semua akan tergantung pada bagaimana timnas mengelola menit bermainnya. Si V-League yang awalnya jadi ajang kebanggaan kini perlahan menunjukkan sisi gelapnya, tekanan luar biasa terhadap satu individu yang memikul beban sebuah negara dan klub secara bersamaan. Megawati berada di tengah badai, dan semua berharap ia tak terseret arus sebelum waktunya. Setelah 3 pertandingan intens di si V-League 2025, berita tentang Megawati bukan hanya ramai di media Indonesia, tetapi juga mencuat di berbagai kanal berita Turki. Kali ini, bukan pujian yang datang, melainkan kritik yang mulai tajam.
Beberapa media olahraga Turki mempertanyakan bagaimana Manisa BBSK bisa membiarkan aset barunya, pemain paling populer dari Asia, tampil terus-menerus tanpa istirahat dalam turnamen regional non-FIVB. Portal Volleyball Sesi menulis tajuk tegas, Manisa BBSK tidak belajar dari pengalaman klub-klub besar, Megawati terancam overload sebelum musim dimulai. Dalam artikelnya, mereka menyoroti bagaimana klub-klub papan atas di Turki biasa mengatur keterlibatan pemain asing mereka di turnamen nasional atau regional di luar kalender resmi. Manisa, yang baru promosi ke Divisi 2, dianggap terlalu longgar. Beberapa jurnalis olahraga ternama di Turki ikut mengomentari. Burak Altun, analis voli senior, menyebutkan bahwa jika Megawati cedera sebelum musim Turki dimulai, maka Manisa akan kehilangan nilai investasi terbesar mereka. Mereka tidak hanya kehilangan seorang pemain, tapi juga kehilangan momentum marketing global yang sudah mulai mereka bangun. Lewat Megawati, ujarnya dalam wawancara radio. Sementara itu, dari pihak internal Manisa sendiri mulai muncul nada ketidaksabaran. Salah satu petinggi klub yang enggan disebut namanya mengungkapkan kepada media lokal bahwa mereka tidak menyangka Megawati akan dimainkan penuh dalam semua laga. Kami hanya berharap ia pulang dalam kondisi bugar. Itu saja, ucapnya singkat. Sorotan ini semakin diperkuat dengan pemberitaan tentang jumlah followers Instagram Manisa BBSK yang melonjak drastis sejak merekrut Megawati. Lonjakan itu kini terasa seperti pedang bermata dua, di satu sisi, mereka menikmati popularitas instan, tetapi di sisi lain, mereka tak punya kendali atas bagaimana sang bintang digunakan oleh Federasi Indonesia. Dalam diskusi di kanal YouTube Voli Turki, seorang komentator bahkan menyebut bahwa Manisa terlihat seperti klub yang terlalu bahagia punya bintang besar, tapi belum tahu cara menjaganya. Pernyataan itu menyentil banyak pihak, termasuk fans Manisa sendiri yang mulai menanyakan tanggung jawab klub terhadap kondisi fisik Megawati. Federasi Voli Indonesia (PBVSI) juga ikut disorot oleh pengamat internasional. Mereka dinilai terlalu mengandalkan satu nama untuk mengangkat performa tim, tanpa menyiapkan pelapis yang sepadan. Tak ada negara yang sehat jika ketergantungan pada satu pemain begitu ekstrim, tulis seorang pengamat dari Filipina di kolom editorialnya. Sementara itu, Megawati berada di tengah semua sorotan itu. Ia mulai mendapat pesan-pesan campur aduk di media sosial, dari pujian setinggi langit dari fans Indonesia hingga kecemasan dari fans Turki yang memintanya berhati-hati. Ada yang bahkan menulis, "Kami tunggu kamu di Turki, tapi bukan dalam kursi roda." Pesan itu viral dan menjadi bahan perdebatan sengit. Dalam situasi seperti ini, posisi Manisa sebagai klub baru naik daun menjadi krusial. Mereka perlu menunjukkan bahwa mereka bukan hanya bisa merekrut pemain besar, tetapi juga bisa bersikap sebagai klub profesional yang paham bagaimana menjaga aset. Beberapa pihak menyarankan agar mereka segera mengirim tim medis ke CV League untuk memantau langsung. Manajemen Manisa pun dikabarkan mulai berkoordinasi dengan agen Megawati. Langkah ini disebut sebagai bentuk pencegahan sebelum musim bergulir. Mereka ingin mendapat laporan rutin terkait kebugaran Megawati, termasuk laporan fisioterapi dan status otot-otot utamanya. Ini menunjukkan bahwa tekanan dari media mulai mendorong aksi nyata. Masalah ini juga memunculkan kekhawatiran sponsor. Brand-brand yang sudah terlibat dalam kampanye branding Megawati X Manisa BBSK tentu tak ingin proyek ini gagal hanya karena sang bintang mengalami cedera dini. Dalam dunia olahraga profesional, kondisi pemain bintang bukan hanya urusan taktik, tapi juga soal bisnis dan citra. Kini, semua pihak hanya bisa berharap. CV League belum selesai, dan Indonesia masih punya peluang besar meraih gelar. Namun Manisa BBSK harus mulai menyusun langkah cepat. Jika mereka tak segera membuat sikap tegas atau strategi perlindungan pemain, maka mereka bisa menjadi pihak yang paling dirugikan dalam saga megabintang bernama Megawati ini. Di tengah derasnya kritik dan kekhawatiran dari berbagai pihak, Megawati Hangestri justru tampil lebih garang. Saat Timnas Indonesia menghadapi tuan rumah Filipina dalam laga lanjutan CV League 2025, Megatron menunjukkan performa yang benar-benar mencengangkan. Di depan ribuan penonton yang memadati arena Manila, ia mencetak 31 poin dan mencuri perhatian dengan beberapa spike keras yang menggetarkan tribune. Laga tersebut menjadi bukti nyata bahwa Megawati tak terpengaruh dengan segala tekanan yang datang dari luar lapangan. Sorotan media, peringatan dari fans Manisa BBSK, dan potensi risiko cedera seolah tak menggoyahkan semangatnya. Setiap ia melompat untuk menyerang, terlihat jelas bahwa ia bermain bukan untuk mencari aman,
tapi untuk menang dan membela Merah Putih sepenuh hati. Usai pertandingan, dalam wawancara eksklusif dengan media lokal, Megawati menjawab pertanyaan seputar kondisi tubuh dan kritik dari pihak luar dengan tenang. Saya tahu banyak yang khawatir, tapi saya tahu batas diri saya. Saya masih kuat, dan saya di sini untuk tim ini. Indonesia butuh saya, dan saya tidak akan mundur, katanya tegas. Pernyataan itu langsung menyebar di media sosial dan menuai reaksi emosional dari warganet Indonesia. Banyak yang memuji dedikasinya, bahkan menyamakan sikap Megawati dengan para atlet legendaris Indonesia yang selalu menempatkan bangsa di atas segalanya. Tagar-tagar Megatron untuk Indonesia pun kembali naik ke jajaran trending topik. Namun di balik semua euforia itu, para pengamat olahraga menilai bahwa semangat Megawati bisa menjadi pedang bermata dua. Jiwa pejuangnya memang luar biasa, tetapi tubuh seorang atlet tetap memilih.